Ya, menyetir dengan kecepatan terlalu tinggi, kelelahan dan mengantuk diduga jadi penyebab kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Ketiga hal ini kerap diabaikan oleh banyak pengemudi di jalan tol demi alasan cepat tiba di tujuan. Lalu bagaimana sebenarnya cara mengemudi yang benar agar Anda terhindar dari kecelakaan? Simak laporannya berikut ini. Tidak ada yang pernah menyangka unggahan status Vanessa di IG story-nya beberapa jam sebelum kecelakaan akan jadi ucapan selamat tinggal sebelum kecelakaan maut merenggut nyawanya Kamis siang. Hanya kesedihan yang tersisa karena wanita 28 tahun ini harus meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur, meninggalkan anak semata wayangnya yang masih balita. Diduga laju kecepatan yang tinggi, mengantuk dan kelelahan jadi penyebab terjadinya kecelakaan maut itu. Sayang, kecelakaan semacam ini bukan pertama kalinya terjadi. Kamis dini hari, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada tewas dalam kecelakaan di Tol Cipali, Subang. Berdasarkan keterangan Kanit Laka Polres Subang Ibda Surhayadi melalui sambungan telepon, kecelakaan terjadi saat kendaraan minibus Toyota Innova dengan nomor polisi AB 1969PY melaju kencang dari arah Palimanan menuju Jakarta. Korban tewas akibat luka benturan cukup keras usai mobil yang ditumpanginya menabrak truk. Duta Safety Riding Rifat Sungkar menyebut kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa bisa dihindari jika pengemudi terus menerapkan prinsip aman berkendara. Dalam banyak kasus pengendara kerap terdistraksi dengan banyak hal, mulai dari kelelahan, mengantuk, hingga terus memperhatikan telepon genggam. Padahal saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan terlibat kecelakaan, ada 3 detik critical time atau waktu krisis yang harus diwaspadai. Banyak dari tingkat kecelakaan lalu lintas adalah terjadi karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan selama 3 detik mereka harus bereaksi. Sebagai contoh satu ya, ini contoh yang paling mudah. Kalau saya mengadakan safety driving di mana-mana, saya selalu tanya, tahu mobil ini remnya ABS? Tahu. Gimana cara kerja ABS? Ya direm aja, mobilnya akan berhenti. Oke, kita coba. Ketika mobil itu berada dalam satu situasi, direm dan ABS jalan, mereka panik. Rifat juga menambahkan, meski kondisi kendaraan prima dan dilengkapi dengan teknologi tinggi, mental pengendara mengatasi kepanikan di masa kritis berkendara jadi yang utama. Apalagi 80-90% kecelakaan yang terjadi karena human error. Salah satu hal yang kerap disalahartikan pengendara yang masuk jalur bebas hambatan adalah merasa bisa memacu kendaraan dengan cepat sesuai kemampuan. Padahal seharusnya ada toleransi dan menghormati kendaraan lain yang juga berada di jalur bebas hambatan. Sesuai buku regulasi berkendara Korps Lalu Lintas Polri, berikut ada beberapa yang harus diperhatikan dan dihindari pengemudi saat berkendara di jalan tol. Pertama, pastikan kondisi tubuh Anda sehat dan prima sebelum berkendara. Jangan berkendara dalam kondisi kurang tidur atau lelah. Selanjutnya, pastikan mobil dalam kondisi layak digunakan, mulai dari ban, sistem kelistrikan mobil, mesin, hingga kondisi oli dalam kondisi baik. Pastikan juga ada jarak aman dengan kendaraan lain. Jaga jarak 2-3 detik dengan kendaraan di depan. Jangan memaksakan diri jika lelah. Berhentilah di rest area terdekat. Jangan melakukan manuver secara tiba-tiba, karena kendaraan akan kehilangan stabilitas, serta jangan menyalip dari bahu jalan. Ada kemungkinan lain kendaraan di depan Anda. Pastikan selama berkendara selalu patuhi rambu lalu lintas. Jangan sampai demi tiba lebih cepat di tempat tujuan, faktor keselamatan berkendara diabaikan hingga berujung musibah. Selamat berkendara dan sampai tujuan dengan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.